أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah jemaah sekalian, yang kita akan sedikit mengkaji pada subuh hari ini adalah kita akan mengkaji ayat surat Al-Ahzab ya, surat yang ke-33 ayat yang ke-72 dan 73 juga. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Allah katakan sesungguhnya kami memberikan amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami memberikan amanah kepada langit-langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'aradna ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini, menyampaikan amanah ini, ternyata apa yang terjadi? Ternyata langit, bumi serta gunung-gunung menolak amanah, ditolak. Ya. Wa asfaqna minha. Kenapa ditolak? Karena mereka khawatir tidak mampu melaksanakan amanah itu. Luar biasa ya, tidak mampu. Wa hamalahal insan. Kemudian datang manusia mau mengambil amanah itu. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Ini sifat dasar manusia itu, zalim lagi bodoh. Kenapa? Karena tadi amanah yang ditolak oleh langit, bumi serta gunung-gunung tadi diambil oleh manusia. Nah, maka ayat ini sedikit kita akan ulas pada pertemuan subuh kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Di dalam tafsir Imam At-Tabari begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini. Ada satu riwayat dari Al-Imam Al-Aufi, seorang tabi'in, menyebutkan dari Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat. Ayat ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dahulu ya, kaitan dengan ayat ini, dulu amanah itu diberikan kepada langit, bumi serta gunung-gunung. Ya, ternyata dulu taklif ini sebetulnya mau diberikan kepada mereka. Ya, yaitu berupa apa amanah ini? Kata Ibnu Abbas, berupa perintah dan larangan. Berupa perintah dan larangan. Ya, semua perintah, sholat, semua. Begitu juga larangan-larangan. Karena langit, gunung, bumi ini makhluk Allah.
makhluk Allah, ciptaan Allah. Mana terserah Allah. Allah mau kasih amanah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja makhluk-makhluk yang besar ini ya, yang jauh lebih besar dari manusia yang kita saja tinggal di, kita tidak tahu di mana ujungnya dunia ini, saking besarnya dunia ini, apalagi langit ya, begitu besarnya makhluk yang bernama langit, begitu besar makhluk yang bernama dunia, begitu besar makhluk Allah yang bernama gunung. Ketika dikasih amanah oleh Allah, ditolak oleh mereka, masya Allah ya. Ya, fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka semua menolak. Wa asfaqna minha, sebab mereka khawatir tidak mampu memenuhi amanah Allah itu. Ya. Khawatir mereka tidak mampu memenuhi amanah Allah itu. Wa hamalahan insan, kemudian datanglah manusia, yakni kata Imam Ibnu Abbas, datanglah Nabi Adam alaihissalam, bapak keturunan kita yang pertama. Ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, diambillah amanah itu oleh Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan ketika amanah itu diambil sebelum diambil oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, apa amanah itu ya Allah? Apa amanah itu? Maka Allah mengatakan amanah itu adalah berupa perintah dan larangan. Ya. Macam-macam penafsiran para ulama dalam ayat ini. Amanah ada yang menyebutkan sholat, ada yang menyebutkan mentauhidkan Allah, ada yang menyebutkan zakat, ada yang menyebutkan puasa. Tapi dari semua pendapat ulama itu tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bertentangan sebetulnya. Intinya adalah perintah dan larangan. Jadi amanah itu berupa perintah dan larangan. Nah, ini diantara ayat yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Jemaah sidang sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kata para ulama, amanah ini besar, sangat besar, ibadah yang agung. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kalau orang mampu memenuhi amanah itu, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebaliknya kalau orang manusia menyia-nyiakan amanah itu, juga akan mendapatkan balasan yang setimpal juga. Makanya dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-73, Allah melanjutkan dengan kalimat liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Tujuannya apa? Ketika amanah itu diberikan agar Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki maupun perempuan, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang musyrik baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang beriman. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang beriman. Ini tujuannya, diantara tujuan bagaimana amanah itu diberikan kepada manusia. Hanya saja yang perlu kita renungkan jemaah sekalian, termasuk saya pribadi, masya Allah ya, ternyata kita ini hidup di dunia ini ada amanah yang dititipkan di pundak-pundak kita ini, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitannya dengan amanah secara pribadi, amanah dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga amanah yang kaitannya dengan hubungan kita sesama manusia. Ibadah yang agung. Makanya dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Disebutkan sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, ada yang sholat, yang zakat, yang puasa. Di ayat yang ke-8, alladzina nahum, apal orang-orang yang li'amanatihim wa ahdihim ra'um. Pada ayat yang ke-8 setelah Allah menyebutkan orang mukmin yang sholat, yang puasa, yang zakat, itu yang orang-orang yang beruntung itu, pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang li'amanatihim wa ahdihim ra'um, yaitu orang-orang yang terhadap amanah dan janji-janji yang mereka ucapkan mereka memenuhi. Ini menunjukkan tadi, kalau amanah ini kita sia-siakan, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikati wal musyrikin wal musyrikina wal musyrikat.
Ya, kalau amanah ini kita sia-siakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, dan Allah memvonis dua tadi, kalau tidak musyrik, munafik. Kalau orang yang menyia-nyiakan amanah, kalau tidak musyrik, munafik. Kalau dalam hadis Allah menyebutkan juga sebagai seorang yang munafik. Ya. Tapi bagi orang yang mampu memenuhi amanah itu, ya, karena dulu ditere, kita sudah diciptakan sebagai hamba, sebagai seorang manusia, ya, bukan sebagai gunung-gunung, bukan sebagai bumi, langit, bukan sebagai makhluk-makhluk yang tidak diberikan taklif kepada mereka. Makanya di orang-orang kafir itu, ya, kalau ketika mereka sudah mati, bertemu dengan azab Allah, bertemu dengan sumpah Allah, apa yang Allah janjikan, orang-orang kafir itu dalam surat An-Naba yang sering kita dengar, kita dibaca oleh imam-imam kita, ya, ustaz-ustaz kita, ya, orang-orang kafir itu berangan-angan, ya, menjadi apa? Menjadi debu saja. Kuntu turaba wa yaqulul kafiruna, dan orang-orang kafir itu berkata, ya laitani, ya, celaka saya ketika dihadapkan dengan azab Allah itu, ya, kenapa dulu saya tidak diciptakan saja oleh Allah ini jadi debu saja dari tanah, dicaun dari manusia. Tak mau mereka jadi manusia, menyesal. Kenapa kok saya jadi manusia waktu itu? Kenapa Allah enggak ciptakan saya jadi tanah saja, jadi debu saja? Kenapa tidak ada taklif? Itu orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ketika berjumpa dengan janji yang dijanjikan oleh Allah yang berupa azab bagi mereka, baru mereka menyesal. Nah, sebagai kita seorang mukmin, orang beriman, karena amanah ini sudah diterima oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada kata lain kecuali kita berusaha semampu kita untuk memenuhi amanah ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan satu riwayat dari seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yakni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam riwayat itu, beliau menyebutkan, ma khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Jadi setiap khutbah, setiap naik mimbar, ternyata ada satu pesan yang selalu diulang oleh Nabi, kata Anas bin Malik. Jadi ma khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali berkhutbah berdiri di atas mimbar illa an qalu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la imana liman la amanata. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dinan lima la ahadalah. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memenuhi janji atau amanah. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah kalimatnya itu menafikan keimanan, menafikan keislaman, itu berat hukumnya, maksudnya. Ya, berat gak hukumnya? Kalau berat, justru lebih berat lagi dengan kalimat-kalimat hanya sekedar masuk ke dalam neraka, ya, hanya sekedar hukuman. Kalau ancaman itu berupa kalimat-kalimat yang menafikan keimanan, itu bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan, karena iman yang dinafikan, ya, kalau secara teori, ya, kalau dinafikan iman, ya kafir, ya, sekalipun memang kekufuran di sini bukan kufur akbar. Jadi ancaman. Jadi iman itu tidak sempurna kalau tidak ada ini, maksudnya. Sampai Nabi menafikan la imana liman la amanatallahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memenuhi amanah. Wala dinan liman la ahadalah. Dan tidak ada agama, ini dinafikan oleh Rasulullah. Tidak ada agama, tidak ada iman, tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Berat hukumannya. Makanya dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW, ya, sebagai apa namanya, istilahnya kebalikan dari kalimat ini, ya, Nabi mengatakan salasun, ya, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda seorang munafik itu ada 3, ya. Salah satunya adalah idza tumina khon, apabila diberi amanah dia khianati. Iya. Apabila diberi amanah dia khianati. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, maka mada saya duduk
di depan bapak-bapak sekalian ini, depan ikhwan sekalian, ya, mengingatkan saya pribadi dan kita semua bahwasanya amanah ini, amanah adalah ibadah yang besar. Ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di pundak-pundak kita, maka kita memenuhi amanah itu. Kemudian ya, para ulama banyak menyebutkan bahwasanya amanah itu banyak. Saya lupa nama syekhnya, seorang ulama, beliau menulis ada 8 poin amanah itu. Bagaimana harus memenuhi amanah. Tapi dari 8 poin itu yang saya kaji ya, kalau saya kaji lagi dari awal sampai awal, saya balik lagi, bolak-balik saya baca, ini cuma 2 saja poinnya. 2 saja poinnya. Beliau hanya ulama yang menulis itu, beliau menulis cabang-cabang amanah ini memang kaitannya hanya dengan hadis dan ayat-ayat tertentu saja. Jadi tidak tapi kalau yang saya klasifikasi mengumpulkan dari 8 poin itu hanya 2 saja poinnya, yaitu amanah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amanah kepada sesama manusia. Itu intinya deh. Jadi semua hadis yang beliau sebutkan, semua ayat yang beliau sebutkan adalah 6 atau sampai 8 itu kalau tidak salah. Saya teliti lagi, oh ini hanya 2 saja. Nah, maka yang pertama yang perlu diperhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amanah yang paling pokok adalah amanah Allah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Dalam bentuk kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu apapun, dalam bentuk segala bentuk ibadah. Ya. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui itu. Ya. Ini langsung disebutkan 3 ya. Jadi amanah kepada Allah dan Rasul, kemudian amanah yang diberikan kepada kita. Ya, kaitannya dengan amanah kepada sesama manusia ini. Ya, jadi berat hukumannya. Allah mengancam jangan berkhianat. Ya. Jangan berkhianat. Yang pertama adalah berkhianat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan. Yang menciptakan kita Allah, yang memberi kita makan Allah, yang memberi kita seluruhnya, segalanya diberikan oleh Allah. Rezeki, ya kan, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai apa yang diberikan Allah ini Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang kita sia-siakan, sesuatu yang kita khianati. Dalam pertama adalah yang kaitan dengan amanah Allah adalah tidak menyekutukan Allah. Ini yang paling tinggi, yang paling berat. Ya, dalam bentuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya sembari memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu nasihat yang paling pokok yang disampaikan oleh Luqman adalah ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Faqad iftara isman 'azima. Dalam ayat lain, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Ya, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Dalam ayat yang lain,
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Jadi tidak ada kesesatan yang lebih kesesatan dibanding kesesatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Termasuk amanah Allah ini adalah perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Ya. Kaitan dengan ayat ini juga para ulama beda pendapat apa amanah ini. Ya, tadi yang pertama tadi syirik, kemudian ada juga amanah yang para ulama yang menyebutkan adalah amanah berupa ibadah salat. Salat ini amanah. Ya. Berapa banyak kaum muslimin, jutaan kita kaum muslimin hari ini yang salat mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya. Sudahlah sedikit jumlahnya, sedikit lagi yang salat. Ya. Begitu juga sudah sholat bisa dihitung lagi dengan jari yang datang ke masjid ini, yang istiqomah 5 kali sehari semalam, semakin sedikit. Ya, belum lagi kalau sudah pergi rekreasi, ya kan, sudah lupa sholat, sudah tidak sholat. Ada yang main bola, ya, Pak Bagi pas waktu sembahyang kali sih, lalu salat tib asa, ya, sia-sia sholat. Itu lagi maghrib, dulu lagi tiwaran pas selama sembilan selama lupa karayu. Tidak ada yang sholat, Pak. Iya, tidak ada yang sholat. Sama penontonnya, pemainnya juga sama. Itu breaknya itu baru satu lapangan yang main, itu satu kampung, baru lagi di sana lagi ada yang main di sana lagi. Bayangkan disia-siakan amanah ini, disia-siakan amanah. Ini kaitannya dengan amanah kepada Allah, termasuk amanah kepada Rasulullah SAW, yaitu kita menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah ini wajib kita jaga. Ya, barang siapa yang menghidupi sunnah, menghidupkan sunnah kata Rasulullah SAW, di mana di saat sunnah itu dimatikan atau ditinggalkan oleh banyak manusia, maka pahalanya itu besar, sangat-sangat besar. Ya. Sangat-sangat besar. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, man sanna sunnatan, ya, barang siapa yang melakukan suatu sunnah, jadi sunnah itu contoh yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang diikuti oleh orang lain itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Luar biasa. Ya. Ketika kita mau memanjangin jenggot, ya, kita naikkan celana kita di atas mata kaki umpamanya, kita tidak perlu ceramah, kita hanya begitu saja, kita amalkan untuk diri kita sendiri. Terus ada orang yang kagum melihat kita, dia ikut kita, dia semangat ikut si fulan ini, masya Allah, ya, dia dengan sunnah ini dia istiqomah, akhirnya dia mau ikut kita, padahal kita tidak nyuruh, kita dapat pahala itu, tidak dapat pahala kita. Kita istiqomah dengan sunnah. Ya. Ketika kita selesai sholat, kita duduk dari subuh sampai tinggi matahari, umpama kita zikir, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian ada yang melihat kita tidak ngajak orang, ada yang melihat kita, ada yang perhatian, dia iri, dia, masya Allah, saya mau seperti dia ikut. Kita dapat pahala dia. Kita dapat pahala seperti dia. Selain pahala kita sendiri, kita dapat pahala sebagaimana ibadah dia, dan orang itu tidak dikurangi pahalanya. Amanah, ya, jaga amanah kepada Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah. Ya. Kemudian ini amanah yang pertama, termasuk di dalam surat Surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitannya dengan bagaimana amanah ini sesudah Allah Subhanahu wa taala berikan ke pundak-pundak kita itu ketika kita masih di dalam sulbi bapak-bapak kita. Ya. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum. Ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah janji kita ini sudah disumpah, bahkan disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ketika kita lahir ke dunia,
bukan juga kita ketika menjadi janin. Jadi ketika menjadi janin itu sudah tidak ada hanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita. Ya, diberikan ruh, ditiupkan ruh, kemudian takdir kita dicatat oleh malaikat. Umur sekian, ya kan? Dia nih jadi orang baik, orang buruk sudah ditulis semua oleh Allah. Jodohnya si fulan, ya, dan seterusnya. Rezekinya sekian. Sudah dicatat. Tapi pada saat itu bukan sumpah, karena sumpah sudah sebelum diambil oleh Allah ketika kita menjadi masih di sulbi bapak, tidak di sperma, tidak di sperma itu. Bukan jadi janin, tapi sebelum jadi janin masih dalam bentuk sperma itu Allah sudah mengambil sumpah. Ya, di dalam ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Seketika Allah mengambil sumpah dari anak-anak Adam, dari anak keturunan Adam itu, ya. Dari anak keturunan Adam itu dari sulbi ketika masih di sulbinya. Apa pertanyaan Allah? Apa sumpah Allah? Ya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Sudah bersumpah semua kita, baik yang muslim maupun kafir semua. Jadi baik yang lahir itu gak jadi muslim, gak jadi kafir, gak jadi Konghucu, gak jadi ateis, semua sudah diambil sumpahnya. Allah sudah tanya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kita semua satu suara menjawab, tidak ada yang ingkar. Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Rabb kami. Ya, yang demikian itu antaqulu yaumal qiyamati an hadzal ghafilun. Yang demikian itu agar kalian nanti ketika kalian menyekutukan Allah tidak beralasan lagi bahwa kalian itu adalah orang yang tidak tahu, orang yang lalai, padahal kalian sudah disidang dulu, sudah diambil sumpah ketika sebelum jadi janin. Ini yang pertama. Yang kedua, jam berapa? Oh, sudah jam 6. Sudah terang. Yang kedua, yang terakhir adalah yang tidak kalah penting yang harus kita jaga jemaah sekalian, terutama pesan ini pada saya sampaikan untuk diri pribadi, yaitu amanah kita kepada sesama manusia. Ya, amanah kepada sesama manusia. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Amanah itu diberikan kepada kita. Ya. Seorang suami dia amanah pemimpin. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan ketika kita melamar seorang perempuan itu, Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat wa akhadtumul amanah, dan kalian mengambil amanah. Jadi ketika kita melamar, kita apa namanya istilahnya, ijab kabul, ya, itu Rasulullah mengungkapkannya dengan kalimat amanah. Wa akhadtumul amanah, kalian pada saat itu mengambil amanah, sedang mengambil amanah. Jadi istri-istri itu amanah bagi kita, anak-anak amanah bagi kita. Bagaimana kita mendidik mereka, bagi kita mengajarkan mereka, bagaimana kita mengajak mereka sama-sama masuk ke dalam surga, bukan malah dibawa ke neraka. Amanah, ya, itu baru urusan yang kecil, belum lagi urusan yang besar. RT amanah, ya, ada Pak RT di sini. RW amanah, lurah, camat amanah, lebih besar, makin tinggi masih besar amanahnya. Ya, berat, ya, berat. Semakin banyak urusan manusia kita pegang, amanah itu semakin berat, semakin beban itu semakin berat. Ya. Tapi kabar gembiranya bagi orang yang mampu memenuhi amanah itu, maka dia akan sebaliknya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kiranya demikian saja yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Ya, nasihat ini terutama saya ingatkan kepada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga untuk ada manfaatnya juga buat kita semua yang hadir di sini. Demikian, ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.